juga tidak apa-apa. Jadi setelah dipotong seperti ini, nanti dimasukkan ke dalam galon yang kosong. Nah, kalau sudah dimasukkan ke galon yang kosong ini, nanti untuk campuran si daun serainya ini dengan air itu 1:10. Untuk 1 itu si serainya, untuk 10 itu airnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 500 gram serai, berarti untuk airnya itu sebanyak 5 liter. Kalau misalnya 1 kilo serai, berarti airnya itu 10 liter gitu kan. Galonnya ini sebanyak perbandingannya. Ya, ini contoh yang sudah dibuat, yang sudah dimasukkan air, dicampurkan air, dan didiamkan selama 24 jam. Nah, untuk didiamkan selama 24 jam itu pada suhu ruang agar senyawa aktif dari serai ini terekstrak ke dalam air. Nah, untuk didiamkan itu kalau bisa tidak lebih dari 24 jam, karena kalau bisa lebih dari 24 jam itu dapat mengurangi senyawa aktif yang berada di serai ini. Jadinya sudah tidak terlalu efektif untuk digunakan sebagai biopestisida. Atau air putih. Nah, kalau sudah disaring, kita nanti dipisahkan ya bapak-bapak, nanti dapat ekstrak serai yang seperti ini. Kalau sudah didapat ekstrak serai yang seperti ini, nanti untuk penggunaannya kita menambahkan sabun atau sunlight. Nah, untuk sabun atau sunlight ini digunakan sebagai perekat. Di mana untuk penambahan perekat ini tuh digunakan ketika penggunaan, sebelum penggunaan. Jadi kalau misalnya waktu sebelum menstruasi atau waktu menstruasi jangan ditambahkan sabun terlebih dahulu. Nah, untuk sabun ini nanti berfungsi ketika disemprotkan kepada tanaman, itu kandungan dari sabun ini itu dapat merekatkan si larutan biopestisida dengan daunnya sehingga tidak gampang jatuh ke tanah. Gitu. Kalau untuk 10 mili itu 10 liter kan? 4 mili saja Bapak. Jadi kalau misalnya dia ada 5 liter itu cukup 2 mili aja. Nah, kalau sudah dimasukkan sabun sampahnya itu nanti dikocok-kocok. Habis dikocok-kocok dia udah larut, nanti dapat langsung digunakan atau disemprotkan kepada tanaman yang terjangkit hama. Nah, manfaat dari pupuk kandang itu yang pertama adalah menambah bahan organik tanah. Kita ketahui tanah di sekitar kita di Gunung Kidul itu merupakan tanah yang banyak kapurnya. Jadi bahan organiknya itu sedikit. Jadi seberapa sepenting itulah kita menambahkan pupuk organik ke dalam tanah. Di EM4 ini untuk mikroorganisme untuk fermentasi sinyal. Selanjutnya ada molase dan juga gula merah. Jadi fungsi molasenya itu untuk mengaktifkan si mikroorganisme yang ada di EM4. Jadi nah sekitar segini lah, ini udah 20 sampai 30 cm. Selanjutnya kita akan melarutkan bioaktivator atau larutan yang kita gunakan. EM4. Nah, perbandingan antara molase dan juga EM4-nya itu sama ya Pak? Jadi 10 tutup botol dan juga 10 tutup botolnya molase merah atau gula putih dilarutkan saja, itu cukup untuk menjadi bahan pengaktif mikroorganismenya. ya ada tebu. Sudah larut semua. Nah, nanti warnanya akan coklat seperti ini. Kapur dolomit. Itu ada kok di toko pertanian, itu bisa dibeli.
Beda Pak. Ini di karungnya ada Pak tulisan dolomitnya. Sampai rata ya. Sampai rata. Jadi fungsi dolomit ini untuk menetralkan pH. Ya duk enak. Gedang pangan baro saya siraman dolomit ini mari. Oh iya. Gedang yo ora. Dolomit ini baru dia. Oh, terusaken nak gedang gosok, Pak. Iki. Gedang gosok Pak. Nah, itu yang bu. Nak gedang. Ite ya. Gedangnya gosok ah. Lah ditutup rapat lu. Sampai rata aja. Sampai tanahnya ketutup. Kotoran hawanya ketutup. Kita menyiram larutan yang sudah dibuat tadi ke atasnya secara merata. Pakai ini bisa, pakai itu biar cepat pakai siap. Hanya di Iya pakai. dilembabkan lah ini ya, bahan-bahannya dilembabkan. Aplikasikan itu kita aduk sampai rata. Tanah yang di kotoran yang di bawah itu kita aduk sampai naik ke atas dan jeramnya itu ada di tengah-tengah atau di bawahnya sampai rata. Lalu kita diamkan selama 2-3 minggu untuk proses fermentasinya. Nah, kalau bisa itu bawahnya kering ya Bapak-bapak. Jangan lembab karena nanti kalau lembab tuh bisa menimbulkan jamur. Nah, setelah itu ditutup menggunakan terpal atau bahan lainnya yang bisa untuk menutup. Kalau pembuatannya secara kecil atau sedikit itu bisa di dalam karung saja. Jadi sudah diaduk masukkan karung. Setelah 5 hari atau 7 hari itu diaduk, dibuka, diaduk, terus masukkan lagi selama 3 minggu. Jadi pengadukannya itu sekitar 5-7 hari sekali. Kalau Mas Adil. Ini adem. Berangkat 2 aja. Aku tak ada tekan daun. Ya. Beberapa ciri, yang pertama warnanya itu sudah seperti tanah. Warna dan tekstur dan baunya juga itu sudah seperti tanah. Terus dari kotoran hewan itu sudah tidak ada bau kotorannya, tidak berbau menyengat, dan teksturnya itu mudah hancur atau mudah gembur. Nah, selanjutnya suhu dari tanahnya itu, pupuknya itu sudah tidak hangat, sudah tidak panas, jadi kayak tanah biasa lah. Itu tanda dari pupuk yang sudah siap digunakan. Mungkin sekian sosialisasi dari kami. Bila ada salah ilmu ataupun perkataan kami mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik.